Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Budaya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melakukan kebaktian puja bakti. Adik-adik ikutin ya. Adik-adik Dharma, mari kita awali puja bakti pada hari ini dengan menyanyikan wihara kita kami datang bersujud. Namaskar Gata Syair Penghormatan. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya.
sejenak melaksanakan meditasi sesuai dengan objek masing-masing. Meditasi dimulai. Semoga aku bahagia, bebas dari keserakahan, kebencian, dendam, iri hati, amarah, dan dengki. Semoga aku bermurah hati dan dapat menolong orang lain. Semoga aku selalu ramah dan hatiku penuh kasih sayang. Semoga aku dapat memandang semua orang menjadi keluargaku sendiri. Semoga aku tetap tenang, damai, dan bahagia. Semoga aku sehat dan bahagia. Semoga orang tuaku sehat dan bahagia. Semoga guru-guruku sehat dan bahagia. Semoga keluargaku sehat dan bahagia. Semoga teman-temanku sehat dan bahagia. Semoga semua makhluk sehat dan bahagia. Meditasi selesai. Marilah kita akhiri puja bakti pada hari ini dengan menyanyikan Warga Namaskara dan kemudian bersujud 3 kali. Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Koko nih. Koko kali ini bakalan bawain cerita Jataka yang berjudul Kesempurnaan Kebijaksanaan, Panya Parami. Ya, jadi pada masa hidup Buddha Gotama di Jetawa, ada seorang biksu yang tamak. Jadi dia tuh pengen apa-apa dilayanin sama biksu lain gitu. Nih kata dia,
dia manggil biksu-biksu lain itu dengan penuh tidak hormat, dengan panggilan pelayan. Nih, ya coba. Pelayan, sediakan makanan kesukaanku siang ini. Dia juga selalu minta jubah yang paling bagus daripada jubah-jubah biksu lainnya gitu kan. Asik. Hari ini aku pakai jubah baru lagi. Nah, pada suatu hari ada biksu bertanya, "Milik siapa barang dan makanan ini?" "Milikku Bante," kata biksu yang tamak itu ya. Udah gitu, "Jubah atas, jubah dalam, dan alas tidur ini juga punyamu?" "Iya, semuanya milikku," kata biksu yang tamak itu. Nah, lalu terus ada satu petinggi Bante bilang kayak gini, "Buddha hidup sangat sederhana dan bercukup hati. Sementara kamu menimbun banyak persediaan. Ayo kita temui Buddha." Nah, si biksu yang ketua tadi itu ngomong sama Buddha, "Bante, dia hidup berlimpah dan menimbun banyak makanan." Lalu Buddha bertanya, "Benarkah yang mereka katakan?" Lalu Bante yang tamak itu menjawab, "Benar Bante." Lalu Buddha menjawab lagi, "Mengapa engkau menimbun banyak harta? Bukankah saya selalu mengajarkan kesederhanaan, kecukupan hati, dan ketekunan?" Marahlah dia. "Kalau begitu mulai sekarang aku akan bertindak dengan cara seperti ini. Lihat ini." Lalu Buddha menjawab, "Biku, pada kehidupan lampau, engkau malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Bahkan ketika engkau terlahir sebagai siluman air, engkau pun menjaga perilaku. Setelah berjanji mengikuti Dhamma, mengapa engkau begini?" kata Buddha. Biku ini menjadi malu dan memakai jubahnya lagi, lalu duduk bersama biku lainnya. Lalu biku lain bertanya, "Mohon Bante jelaskan kepada kami." Lalu Buddha bercerita, dalam salah satu kehidupan lampau, di Benares, negeri Kasi, Bodhisattva terlahir sebagai putra raja yang bernama Mahingsasa. Jadi Bodhisattva itu adalah calon Buddha. Kelahiran sebelum Buddha itu namanya Bodhisattva. Nah, dan adik keduanya diberi nama Canda, adiknya si Mahingsasa ini. Nah, tak lama setelah melahirkan Pangeran Canda, Ratu meninggal. Raja menikah lagi dengan seseorang perempuan yang dia cintai. Beberapa tahun kemudian, Ratu melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Surya. Raja pun sangat senang dan berkata kepada istrinya, "Sayang, hari ini aku bahagia sekali dengan kelahiran putra kita. Sebutkanlah salah satu permintaan. Akan aku kabulkan apapun yang kau minta." Lalu istrinya menjawab, "Aku akan mengatakannya bila waktunya telah tiba." Waktu pun berlalu. Lalu istri dari raja ini berkata lagi kepada raja, "Saat Surya lahir, Kanda menganugerahkan satu permintaan padaku. Kini Surya telah dewasa, aku minta Kanda menjadikannya sebagai raja." Lalu raja menjawab, "Tidak bisa. Masih ada Mahingsasa dan Canda. Aku tidak bisa menyerahkan kerajaan ini pada Surya." Lalu istrinya pun marah kepada raja. Raja pun memanggil kedua putranya dan berkata kepada mereka, "Ketika Surya lahir, aku berjanji akan mengabulkan satu permintaan ibu kalian. Dan dia memintaku menyerahkan kerajaan ini kepada Surya. Aku menolaknya. Namun ia bisa saja mengatur rencana jahat untuk mencelakakan kalian berdua. Jadi, lebih baik kalian pergi ke hutan. Setelah aku wafat, pulanglah untuk menggantikanku," kata raja. Jadi Mahingsasa dan Canda itu pergi ke hutan. Tapi, si Surya ini adiknya yang paling kecil ngeliat nih abang-abangnya pada pergi. Ya udah deh, dia ikut aja gitu. Ambil kuda, ikutin mereka dari belakang. Nah,
Keesokan harinya, kata Mahisasa, Surya, pergilah ke kolam untuk minum dan mandi, dan bawakan kami sedikit air untuk minum. Kata Surya, baik. Saat Surya sedang mengambil air di sungai, tiba-tiba muncul seorang siluman air. Hahaha, berani-beraninya kamu menyentuh kolamku. Aku akan mengajukan pertanyaan. Apakah kamu tahu siapa dewa yang sebenarnya? Bila kau bisa menjawab, aku akan membebaskanmu. Tapi bila tidak, aku akan memakanmu. Kata Surya sambil ketakutan, ya, aku tahu. Dewa yang sebenarnya adalah matahari dan bulan. Tidak, kamu tidak tahu, kata siluman air tersebut. Rasakan ini. Tidak, kata Surya. Karena Surya tak kunjung kembali, Mahisasa pun menyuruh Canda untuk mencari Surya di kolam, di sungai. Canda, cari Surya ke kolam. Canda pun bertemu dengan siluman air itu yang mengajukan kepadanya pertanyaan yang sama. Lalu Canda menjawab, 4 penjuru surga. Tidak, kamu tidak tahu, kata siluman air tersebut. Lalu diambilnya lah Canda ke dalam air, ke dalam sungai tersebut, ya. Lalu karena tidak kunjung kembali, Mahisasa pun penasaran. Lalu dia pergi ke sungai untuk mencari tahu ada apa. Lalu dia bilang, pasti ada siluman air di kolam ini. Lebih baik aku menunggu di sini saja. Lalu ketika dia menunggu, ada seorang kakek-kakek tua. Lalu bertanya, mengapa Anda tidak mandi dan minum di kolam ini? Lalu Mahisasa bertanya juga, apakah Anda yang telah mengambil dan menawan kedua adikku? Kata kakek ini adalah benar. Lalu Mahisasa bertanya, mengapa? Karena aku berhak atas semua orang yang masuk ke kolam ini. Semua orang? Tidak, bagi mereka yang tahu tentang dewa sebenarnya. Apakah Anda ingin tahu? Ya, aku ingin tahu, kata kakek tersebut. Dewa yang sebenarnya adalah malu dan takut berbuat jahat, teduh batinnya, dan bajik perbuatannya. Begitu, kata Mahisasa. Lalu kakek ini berubah wujud menjadi siluman air tadi. Lalu siluman ini berkata, menakjubkan, aku sangat puas dengan jawabanmu. Aku akan mengembalikan salah satu saudaramu. Siapa yang kau pilih? Lalu Mahisasa menjawab, adikku yang bungsu. Walaupun kau tahu dewa yang sebenarnya, tapi perbuatanmu tidak demikian. Siluman air bertanya, kau tidak menyayangi adik pertamamu? Mahisasa menjawab, aku tak hanya tahu dewa yang sebenarnya, aku juga mempraktikkan. Karena adikku yang bungsu, kami pergi ke hutan ini. Ibunya meminta kerajaan dari ayah kami untuk diberikan kepadanya. Jika aku mengatakan dia telah tewas dimakan siluman, tidak seorang pun akan mempercayaiku. Demi menghindari kebencian, maka aku memintanya dari dirimu. Sungguh menakjubkan. Kau tidak hanya tahu, tapi juga mempraktikkan apa yang kau tahu. Puas dengan penjelasan Mahisasa, siluman membebaskan mereka semua. Lalu Mahisasa berkata, sahabat, akibat perbuatan jahatmu pada masa lampau, kini kau terlahir sebagai siluman dan hidup dari darah dan daging. Perbuatan ini akan membuatmu terlahir kembali di neraka dan alam rendah lainnya. Tinggalkanlah kejahatan dan hiduplah dalam kebajikan.
Terima kasih sahabat. Sudah tiba waktunya. Maesha pun kembali ke istana dan menggantikan ayahnya sebagai Raja Benares. Ia mengangkat Canda sebagai Raja Muda dan Surya sebagai Panglima. Ia memimpin kerajaan Benares dengan adil dan penuh cinta. Setelah untayan Dhamma berakhir, biku itu mencapai kesucian. Aku pergi berlindung kepada Buddha. Nah, adik-adik, apa sih pesan moralnya? Jadi gini, pesan moralnya itu adalah kalau kita tuh takut itu cuma takut berbuat jahat. Kita nggak boleh berbuat jahat, karena sebenarnya dewa itu yang paling penting itu ada di diri kalian sendiri, yaitu takut berbuat jahat, batin kalian teduh, sama kalian tuh harus melakukan banyak kebajikan gitu, jauhi hal-hal yang dilarang sama Pancasila Buddhis, ya kan? Dilarang membunuh, dilarang mencuri, jangan berbuat yang tidak senonoh, tidak boleh berbohong, sama tidak boleh makan atau mengkonsumsi sesuatu yang membuat kecanduan gitu. Boleh. Terus pesan moral satunya lagi adalah kalau misalnya kita belajar dhamma, jangan lupa buat dipraktekin ya. Misalnya kalian cuman baca doang gitu, tahu doang tapi nggak dipraktekin, itu kan sayang banget gitu. Kalau misalnya belajar doang udah dapat karma baik, apalagi dipraktekin, karma baiknya makin banyak dong, iya kan? Nah, jadi jangan lupa dipraktekin ya. Ya udah sih, sekian aja sih dari Koko. Nanti kita ketemu lagi di mungkin sesi selanjutnya, cerita Jataka lagi dari Koko, ya kan? Oke, makasih. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.